terima kasih kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam simulasi saya. Untuk tidak membuang waktu, kita akan memulai simulasi ini. Izinkan saya untuk mengubah status mahasiswa kalian menjadi siswa kelas 4 SD. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita awali dengan doa dulu. Sekarang giliran siapa yang berdoa? Siska, Bu. Siska yang di depan. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Amin. Siska, anak-anak di dalam kelas ini, asal ada yang bisa mengikuti pembelajaran ibu atau anak-anak yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Baguslah kalau semuanya hadir, berarti dalam kelas ini semuanya ada laki-laki yang datang ke sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari materi kita, ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita waktu minggu lalu. Kita belajar tentang apa? Bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, betul, bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan itu ada apa saja? Dan bunga. Oke. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian, coba kalian sebutkan satu panca indera manusia. Mata. Ya, mata. Yang fungsi dari mata itu apa? Melihat. Ya, betul. Fungsinya yaitu untuk melihat. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Semuanya nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidup saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Oke, anak-anak, apakah ada yang tahu apa sebenarnya itu yang namanya panca indera? Tidak, Bu. Nah, panca indera itu adalah bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi khusus yang membantu manusia, membantu kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, panca itu berarti 5. Jadi, panca indera itu ada 5. Atau jenis panca indera itu ada 5. Anak-anak, tadi di dalam lagu tersebut itu ada berapa panca indera yang disebut? Dalam lagu tadi itu ada berapa panca indera yang disebut? Pertama, mata, hidung, telinga, mulut, cuma kaki. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Ini adalah maksud apa? Mata. Mata itu berfungsi untuk Melihat. mata digunakan untuk melihat. Nah, kalau ini gambarnya Hidung. itu berfungsi untuk apa? Mencium barang. Ya, fungsi dari hidung itu digunakan untuk bernafas, mencium, dan kekebalan. Selanjutnya, ini gambar Tidak. ini berfungsi untuk apa? Membaca bahasa. Ini kenapa Ibu Peri? Diskusi, Ibu belum memberikan kalian waktu untuk berdiskusi ya. Nah, ini tadi lidah untuk apa? Membaca bahasa. Lidah digunakan untuk mengecap rasa, dan lidah juga berfungsi untuk mempunyai makanan, membantu kita untuk berkomunikasi dan menelan makanan. Selanjutnya telinga. Telinga ini maksudnya untuk apa? Mendengar. Ya, fungsi dari telinga ini untuk mendengar atau menangkap dan
mengubah bunyi dari berupa energi mekanisme menjadi energi elektris. Nah, terakhir ini ada kulit. Ya, kulit ini fungsinya untuk pasangan dari panca indera tadi dan fungsinya, apa kalian semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan mencobakan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, kalian akan mengerjakan LKPD itu. Kita sudah selesai. Setiap perwakilan dari kelompok akan menunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan hasil diskusinya itu jika ada yang berbeda dengan temannya, kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian ya. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 1, gambar mata berfungsi untuk melihat. Nomor 2, gambar telinga berfungsi untuk mendengar. Nomor 3, gambar hidung berfungsi untuk sebagai alat pernapasan. Yang keempat, lidah sebagai pemeriksa. Yang kelima, kulit sebagai alat peraba atau pemerintah rangsangan. Oke, apakah jawaban dari kelompok 2 sama dengan kelompok kalian? Sama, Bu. Oke, berarti semuanya sama. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan di depan. Di sini ada gambar mata. Tadi mata itu berfungsi untuk apa? Melihat. Coba kalian perhatikan. Mata itu terdiri dari iris yang dekat dengan warna hitam atau yang paling yang dekat dengan pupil mata. Selanjutnya, pupil itu adalah mata yang warna hitam di tengah. Warna hitam di tengah. Selanjutnya yang warna putih itu yang warna putih itu namanya sklera. Dan garis mata, garis yang ini itu namanya kornea. Lalu yang bulu mata itu yang kelopak mata di bawah, yang ada bulu-bulu kelopaknya itu. Selanjutnya konjungtiva itu, kalau kalian kasih begini mata kalian, itu ada yang bagian di sininya yang paling pinggir itu. Selanjutnya kelenjar mata, kelenjar air mata, yang bagian sebelah sini atau yang sebelah sininya. Selanjutnya ada kelopak mata atas. Kelopak mata atas itu yang dekat dengan bulu mata. Nah, kalau telinga itu ada yang disebut sebagai daun telinga, gendang telinga, telinga luar, telinga tengah, tulang sambung
kurdi, telinga dalam, salah pendengaran, saluran telinga, tulang latil, dan tulang landasan. Selanjutnya ada hidung. Nah, hidung itu ada namanya tulang hidung, serabut saraf pembau, jembatan hidung yang sebelah sini. Selanjutnya ujung hidung, longgar hidung, lubang hidung, dan bentuk bibir atas, sayap, punggung dan serabut saraf di otak. Nah, itu bagian-bagian dari hidung. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu terbagi atas 4 rasa. Yang pertama itu bagian dalamnya itu pahit, yang dekat dengan pahit dari kalau dihitung dari luar itu di pinggirnya itu asam, lalu yang dekat dengan manis itu asin, yang ujung lidah itu manis. Selanjutnya kulit. Kulit itu ada namanya helai rambut. Bukan cuma kepala yang memiliki rambut ya, tapi kulit juga memiliki rambut. Selanjutnya folikel rambut. Folikel rambut itu dekat dengan akar rambut. Selanjutnya kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini yang mengeluarkan minyak yang melepaskan kulit. Selanjutnya epidermis, karena kulit itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis itu bagian luar, dermis bagian tengah, dan hipodermis itu yang paling dalamnya. Ada juga namanya pori-pori kulit yang bisa mengeluarkan keringat. Oke, sekarang kalian membaca di buku kalian tentang gangguan dari mata atau gangguan pada alat indera mata. Sekarang silakan siswa maju ke depan untuk memberitahu kepada temannya tentang apa saja gejala-gejala dari gangguan mata. Gejala-gejala yang sering muncul pada mata yaitu ada buta warna, katarak, kelainan kornea, dan kelainan refraksi. Oke, terima kasih Rizka. Nah, sekarang kalian akan menonton tentang cara bekerjanya mata. Kalian akan menonton cara kerja mata. Silakan kalian simak baik-baik, dan setelah kalian simak baik-baik, seseorang akan maju untuk menjelaskan cara kerjanya mata tersebut. Bagaimana cara mata kita melihat suatu benda? Mata kita bisa melihat suatu benda karena ada berkas cahaya yang datang dari benda tersebut menuju ke mata kita. Berkas cahaya yang masuk ke mata kemudian dibiaskan sebagian besar oleh kornea mata dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Bayangan benda yang terbentuk pada retina ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, energi cahaya di retina diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa oleh saraf optik ke otak, lalu diterjemahkan oleh otak sebagai suatu benda yang tegak. 5 cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh. Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya.
Makanya, kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega 3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Oke, kalian kan sudah menonton tentang cara kerja mata. Dan ada juga tadi bagaimana cara merawat mata. Sekarang coba kalian simpulkan bagaimana cara merawat mata. Dari kelompoknya Mary, coba silakan menunjukkan. Menurut kelompok kami, yang dapat kami simpulkan cara menjaga kesehatan mata yaitu yang pertama, mengatur pencahayaan bawah dan perangkat. Kemudian yang kedua, mengonsumsi buah dan sayuran. Kemudian yang ketiga, melakukan peregangan mata. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan mata. Oke, terima kasih Mary. Ibu, Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai panca indera. Kesimpulan kita dari pembelajaran ini yaitu panca indera itu adalah bagian tubuh manusia yang memiliki fungsi khusus untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan panca indera itu tadi ada 5. Yang pertama itu mata, yang kedua hidung, yang ketiga lidah, yang keempat kulit, yang kelima telinga. Setiap alat indera tersebut memiliki fungsi masing-masing, di mana mata digunakan untuk
melihat, hidung digunakan untuk bernafas, mencium bau, dan kekebalan. Terus habis itu lidah yang digunakan untuk merasakan suatu makanan, dan digunakan juga untuk membantu kita berkomunikasi, digunakan juga untuk mengunyah makanan dan menelan makanan. Sedangkan kulit digunakan untuk kulit itu berfungsi sebagai indera peraba dan untuk merasakan perabaan dari apapun itu. Dan yang selanjutnya yaitu pendengaran, di mana pendengaran ini berfungsi untuk menangkap dan mengubah bunyi berupa mekanisme menjadi energi elektris yang akan disalurkan menuju ke otak dan disadari dan dapat dimengerti. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada siang hari ini dan refleksi kita, yaitu di mana kelima panca indera tersebut ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana saat kita dimanapun itu berada, kita akan menggunakan mata kita untuk melihat, kita akan menggunakan hidung kita untuk bernafas, diri kita untuk berbicara atau berkomunikasi, telinga kita untuk mendengar, dan kulit kita untuk merasakan rangsangan-rangsangan atau rabaan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, silakan satu orang dipimpin kita dalam doa. Risma, maju ke depan, kita pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih semangat dulu. Nah, sambil itu pembelajaran kita, silakan kalian menuju rumah kalian masing-masing sehari-hari di jalan ya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan simulasi. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dengan teman-teman, mohon maaf. Saya kembalikan status mahasiswa kalian dari siswa kelas 4 SD. Terima kasih.